Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang MAKP moduler atau MAKP modifikasi, yaitu modifikasi antara MAKP primer dan MAKP tim. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya MAKP primer itu mempunyai level yang tinggi dalam tatanan metode dasar perawatan. Nah, akan tetapi tidak semua rumah sakit bisa mengaplikasikannya karena kebanyakan terkendala pada sumber daya manusianya, yaitu tenaganya harus mempunyai level pendidikan S1 keperawatan dan nurse. Sedangkan kebanyakan rumah sakit itu kebanyakan memiliki tenaga keperawatan dengan level pendidikan D3. Nah, oleh karena itu muncullah sebuah MAKP, yaitu MAKP modular atau modifikasi, yang mana agar rumah sakit bisa mengaplikasikan sistem MAKP-nya seperti MAKP primer, tetapi dengan sistem ketenagaan seperti MAKP tim. Seperti itu ya. Nah, kita belajar lebih lanjut. Nah, ini pengembangan tim dan primary nurse ya. Kemudian kenapa dia dikatakan modifikasi dari tim? Karena mirip dengan model tim. Karena ada tenaga profesional dan non profesional yang bekerja sama. Paham ya? Jadi ketika pada MAKP tim ada tenaga yang profesional, ada yang teknikal lah. Ada yang teknikal itu di 3 keperawatan, yang profesional adalah 1 keperawatan. Nah, dalam MAKP modular ini ketenagaannya sama dengan MAKP tim, yaitu menggunakan S1 nurse dan M3 keperawatan. Mirip dengan model MAKP primer karena 2-3 perawat bertanggung jawab terhadap askep beberapa pasien. Intinya dalam sistemnya sama dengan MAKP primer ya. Jadi secara ketenagaan sama dengan MAKP tim, secara sistem kerjanya sama dengan MAKP primer. Ya, asuhan keperawatan dilakukan dari pasien masuk sampai pulang, kemudian dan dilakukan asuhan jika pasien itu MRS lagi. Ya. Perawat profesional bisa lebih sulit daripada perawat pada model primer. Kenapa? Karena perawat profesional di MAKP modifikasi atau modular ini mereka satu-satunya, maksudnya mereka adalah sebagian kecil dari tenaga keperawatan. Ya, beda dengan perawat profesional pada MAKP primer karena semua tenaganya adalah sama, yaitu S1 nurse. Tapi pada MAKP moduler mereka akan lebih berat kerjanya. Karena apa? Anggota timnya adalah tim yang memiliki perbedaan level pendidikan, yaitu ada yang S1, ada yang D3. Seperti itu ya. Maka akan lebih sulit mengendalikan beberapa perawat dengan level pendidikan yang berbeda. Nah, ini strukturnya hampir sama ya. Kepala ruangan, kemudian ada PP-nya ini sama, PA, pasien, hampir sama ya. Nyebutnya juga PP, hampir sama. Pada modular itu juga PP, bukan tim nyebutnya. Ya, kemudian langsung contoh saja ya. Nah, di sini saya jelaskan pada MAKP moduler tenaganya boleh gabungan antara D1 dan D3. Ya, sini saya jelaskan AMM Dekep, AM Dekep, NES ya. Di sini menggambarkan bahwa pada dasarnya ada 2 level pendidikan yang bekerja pada MAKP moduler. Ya. Nah, ini PP senior. Nah, ini PA semua ya. Ini PA senior, PA senior, PA ya. PP-nya yang senior yang depan ini. Sama seperti tadi di MAKP primer, kenapa ini saya bold ya? Saya bold ini adalah sebagai perawat senior yang mana nanti mereka ini yang bisa menggantikan PP ini
ketika dinas sore dan dinas malam. Mereka yang menggantikan posisinya. Seperti itu. Jadi sama dalam tadi pada MRI moduler sama dalam tim, sama dalam sumber dayanya dengan tim. Ada yang profesional, ada yang vokasional, sama ya. Tapi secara cara kerja, ini secara tim, secara sumber daya manusianya sama dengan MAKP tim, tapi secara sistem mereka sama dengan MAKP primer. Yang mana sama tadi, bed 1 sampai bed 5 dipegang PP1, sampai kapanpun PP1 akan merawat pasien ini. Pada bed 5 sampai 10 akan dikuasai oleh PP2, sampai kapanpun PP2 pun akan memegang pasien ini. Bed 11 sampai 15 dipegang PP3, bed 16 sampai 20 dipegang PP4. Jadi perawat yang bekerja di PP1 otomatis melakukan askep pada bed yang sebelah sini. Perawat di PP4 atau di PP3 yang bekerja pasti otomatis memegang pasien di area nomor 11 sampai 15. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi pada MRI modular ini pasien yang dirawat sama setiap hari. Satu tim perawat primer akan merawat pasien yang sama setiap harinya. Sehingga perawat-perawat tersebut pun bisa mengetahui kontinuitas atau mengetahui kontinuitas perawatan pasien, mengetahui perubahan kondisi pasien setiap hari tanpa harus belajar kasus ya. Tadi kalau di MAKP tim perawat harus ngoyoh karena tiap shift mereka belajar kasus pasien baru. Tapi pada MRI modular mereka bisa nyaman karena setiap hari kasusnya sama, pasiennya sama, sehingga tidak perlu terlalu payah ketika harus memahami konsep atau memahami askep pasien yang baru dipegangnya ya. Sama ini ya, Senin pagi seperti ini, Selasa pagi nanti yang perawatnya yang pegang PP1 ya nanti dia pegang di area sini ya. Nah, kalau tukar bagaimana ya, sama seperti tadi kasusnya di MAKP tim. Ketika kalian adalah EMD keperawatan di tim PP1, maka jika mau tukar di tim PP3, maka harus tukar dengan yang AMD keperawatan. Karena apa? Agar susunan dari tim itu tidak berubah. Jangan sampai yang D3 keperawatan tukar dinasnya pada yang S1, jangan sampai begitu karena nanti akan merusak tatanannya ketika di klinik ya, nanti pasti akan ada kesusahan seperti itu ya. Ini juga sama, intinya sama ya. Jadi PP1, PP2, PP3 ini pasti akan memegang pasien yang sama. Siapapun perawatnya yang di PP tersebut, siapapun perawatnya yang sedang jaga di PP1 pasti memegang pasien di sini. Siapapun perawatnya yang sedang di PP3 maka merawatnya di pasien ini. Ya, paham ya? Saya ulangi lagi, sistem pelayanannya seperti MAKP primer. Ya, setiap pasien akan dirawat tim PP yang sama dari awal hingga akhir. Secara ketenagaannya sama dengan MAKP tim. Seperti itu ya, paham? Baik, saya akhiri untuk penjelasan MKI modular ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.